PKI Yasmin ini ke dalam 3 tahap. Ya, ada tahap 1, kita menyebutnya itu litigasi atau semuanya itu pendekatannya bagaimana menggunakan jalur hukum. Buntu. Kenapa? Karena baik pihak pemerintah yang, ini saya tidak perlu mendetailkan kasus ini ya, karena mudah-mudahan kasus ini sudah cukup cukup populer gitu ya, karena waktunya juga pendek. Intinya pada tahap 1 ini, baik itu pihak panitia pembangunan gereja, maupun pihak yang menolak atau menentang pembangunan gereja, maupun pemerintah, itu semua memilih jalur ke pengadilan, dalam hal ini PT UN. Putusan dari PT UN-nya adalah bahwa, sebelum keputusan PT UN, pemerintah itu membekukan IMB, ya, membekukan IMB, kemudian IMB-nya digugat ke pengadilan, pengadilan memutuskan pembekuan tersebut keliru sampai ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembekuan ini salah sehingga IMB itu sah. Tapi kemudian Pemkot Bogor pada masa itu memang mencabut pembekuan tapi mengeluarkan surat baru. Isinya eh, pencabutan IMB dengan alasan ada proses hukum dalam proses pembuatan IMB-nya di mana ada pemalsuan tanda tangan, sehingga IMB itu oleh pemerintah dicabut dan diusulkan untuk kembali ke PT UN, tetapi panitia tidak memutuskan ke PT UN, sehingga dua-dua merasa pihak penyelenggara pembangunan gereja ini merasa IMB-nya itu sah sebagaimana putusan pengadilan. Kemudian Pemkot juga menyatakan bahwa pencabutan itu sah atau sudah legally binding karena tidak ada gugatan lagi ke pengadilan. Jadi ini buntu nih hasil putusan melalui jalur jalur litigasi itu. Pada tahap kedua sesudah tahun 2012 sampai 2017 itu hampir semuanya menggunakan untuk litigasi. Orang semua sudah mengabaikan, atau bukan mengabaikan lah ya, udah tidak lagi menempuh jalur hukum. Lalu kemudian mulai melakukan negosiasi eh, antar antar antara pemerintah, pihak penentang dengan panitia pembangunan gereja atau pihak gerejanya itu sendiri. Di sini juga pada tahap kedua juga buntu. Buntu dalam arti hampir semua usulan penyelesaiannya itu juga eh, tidak putus. Kemudian pada tahap terakhir itu masih melanjutkan pendekatan non litigasi, artinya tidak lagi ke pengadilan, tetapi berusaha untuk berkomunikasi dengan semua pihak, sampai pada akhirnya tahun 2022 saya kira akhirnya ada kesepakatan. Kesepakatan finalnya adalah memindahkan atau pemerintah memfasilitasi pembangunan gereja di Tanah Baru, ya, sampai jadi. Jadi ada pengurusan izin dan macam-macam diurus sehingga ada gereja baru sudah diresmikan dan didirikan sekitar 700 sampai 1 kilometer, 700 meter atau 1 kilometer dari bangunan lama ke bangunan yang baru. Sehingga pada peresmian gereja tersebut dinyatakan bahwa gereja ini berhasil atau selesai. eh Oke. Nah, ini adalah tabel